Baik, perkenalkan nama saya Minta Kasihulu. Saya akan coba menjelaskan mengenai penyelesaian simplex. Metode penyelesaian simplex. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel, ya, atau lebih, yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Dan keduanya yaitu metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk baku atau standar metode simplex, yaitu nilai kanan berfungsi tujuan atau sama dengan 0. Keduanya yaitu nilai kanan berfungsi kendala harus positif. Apabila negatif tersebut dikalikan dengan min 1, ya. Ini kalau misalkan hasilnya negatif akan kita kalikan dikurang min 1. Ketiganya yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan atau kurang atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack, ya, dengan menambahkan satu variabel slack. Apa itu variabel slack? Adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ideal dari unit produk bersangkutan, ya. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan atau sama dengan atau lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menggunakan satu variabel sum plus, ya. Keduanya itu bagaimana cara kita menyelesaikan metode simplex. Ini ada contoh dalam penyelesaian metode simplex. Untuk mengetahui dulu penyelesaian kasus dengan metode simplex, kita harus menyelesaikan model matematika, yaitu ini fungsi kendalanya memaksimumkan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, atau ini ada 3 kendalanya, fungsi kendala yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 atau kurang atau sama dengan 24.400. Begitu juga dengan kendala kedua yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 3000. Begitu juga kendala ketiga, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 atau kurang sama dengan 2000. Untuk menyelesaikan ini, ya, kita harus mengubah fungsi tujuan dulu. Ya, kita harus mengubah fungsi tujuan yaitu yang tadinya kan Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Ya, kita ubah menjadi Z dikurang 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 atau sama dengan 0. Nah, ini nilai kanannya tadi sama dengan 0. Nah, begitu juga keduanya yaitu mengubah fungsi batasan. Bagaimana cara kita mengubah fungsi batasan ini? Yaitu
4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah S1. Karena di sini di fungsi kendala ini ada kita tambah slack pertama. Ini tambahan, ini S1 ini adalah slack pertama sama dengan 24.400. Begitu juga dengan ketiganya 3x1 dan sampai ini fungsi kendalanya, ini dia. Dan ketiganya yaitu memasukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex. Nah, ini kita buat tabel. Ini variabel dasarnya Z. Ini misalnya S1, S2, dan S3. Ini tadi X1, X2, X3. S1, S2, S3. Ini nilai kanannya. Ya, kita buat variabel. Kita masukkan tadi nilai Z-nya. Berapa nilai Z? Z-nya tadi 40 X1 ini 40x1, 20x2, 20x2 dan min 30x3. Ya, ini dia. Begitu juga dengan S1, S2 dan S3. Kemudian kita masuk menentukan kolom kunci. Setelah tadi kita menemukan membuat tabel, kita menentukan kolom kunci. Ya, kolom kunci ini ya kita lihat di barisan Z yang dengan nilai terkecil. Ya, ini barisan Z-nya tadi, ini barisan Z-nya. Ini dia. Jadi kita lihat berapa nilai terkecil di barisan Z, yaitu min 40. Nah, setelah kita menentukan itu, kita menentukan baris kunci. Dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Nah, ini dia. Min 40. Nah, ini tadi setelah kita menentukan ini baris kunci, kita menentukan baris kuncinya yaitu ini S1 ya, S1 min X1 4, X2 2 dan sampai dengan nilai kanannya. Ini dia. Setelah itu kita mencari angka kunci, didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh sama dengan 2. Ini di apa tadi? Ada perpotongan baris kunci ya. Kita tahu di sini baris kunci perpotongannya yaitu sama dengan 2. Ini dia 2. Setelah itu kita membuat baris kunci atau BBK. Untuk menentukan BBK perlu kita perhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1, maka barisan S1 kita ubah namanya menjadi X1 dan nilai-nilai pada barisan S1 kita ubah pula dengan cara membagikan nilai baris dengan angka kunci sehingga kita ubah. Dari sini tadi setelah kita mengetahui baris kunci, kita menentukan
baris baru kunci. Bagaimana kita menentukan baris baru kunci? Yaitu dengan membagikannya ya. Nah, ini setelah sudah kita ketahui ini baris kunci barunya, baris baru kuncinya ini dia 1, 0,5, 0,7, 0,2, 0, 0, S3 dan 600. Setelah itu kita mencari baris baru kunci. Selain itu baris lama angka kolom kunci, nilai baris kunci. Nah, ini dia setelahnya apa tadi kita mengetahuinya tadi ya, S1. Nah, sehingga baris Z yang baru adalah X1 min 40 dikurang X min 40 dikali 1 min 40 dikali ditambah 40. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita masukkan nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru. Nah, ini tabel simplex yang baru. Ya, variabelnya ini 0, X1 sama dengan 0, 0, X2 0, X3 min 5. Setelah kita ketahui tadi dari atas ini ya, S3 nya 0, nilai kanan 2400. Oke. Seterusnya itu apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Nah, di sini di nilai Z-nya masih ada nilai yang negatif, yaitu disebut masih belum maksimal. Nah, ini tadi terdapat nilai apa yang negatif. Nah, ini masih belum maksimal ya. Setelah itu kita menentukan lagi baris kunci S3. Nah, ini tadi 1 ya, dari apa dulu, dari X1 0, X2 0,1 0,8, X3 1, S1 0,2 dan seterusnya, sehingga kita hitung baris Z yang baru, yaitu nol kali 0 dengan 0. Ini barisnya 0 dikurang 5. Nah, ini ya. X1 sama dengan 0 dikurang min 1 dikali 0,8 sama dengan 0 ditambah 2,5 sama dengan 2,5. Begitu juga selanjutnya ya. Untuk baris S1 angka 0 kuncinya adalah 0,57, sehingga baris S1 baru yaitu X1 sama dengan min 1 dikurang 0,75 dikali 0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1.
dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahuinya ya sampai dengan S3 itu dengan nilai kanan baru sama dengan 600 dikurang 0,75 dikali pi ya 320 sama dengan 600 dikurang. Nah, ini ya. Nah, sekian penjelasan saya di materi simplex ya, metode penyelesaian simplex. Oke.